Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan untuk pembangunan sistem yang sebelumnya saya preview. Jadi yang pertama yaitu kita akan install Laravelnya dulu ya. Kita masuk ke pencet Windows R ini untuk ke CMD, lalu kita arahkan ke ini ya, XMPP kita. Kalau saya nyimpannya di D, jadi langkahnya itu sebagai berikut. Nah, di sini. Setelah itu kita masuk ke dokumentasi Laravelnya ya, biar teman-teman juga bisa ngikutin. Sini. Ke dokumentasi. Lalu di sini ada installation. Kita ke bawah. Set. Nah ini teman-teman, copy aja ya kalau udah seperti ini. Jadi mungkin ini instan ya, jadi sebelumnya saya udah nginstallin komposernya juga. Pasti teman-teman ketika udah mencoba untuk belajar Laravel harus ada persyaratan tertentu ya, harus install komposer atau PHP-nya harus di atas berapa gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat dari sumber yang lain. Di sini. Jadi saya akan membuat sebuah directory folder Laravel dengan kode seperti ini dan diikuti untuk penamaan aplikasinya, misalkan surat app gitu ya. Setelah itu kita enter. Nah, untuk proses ini akan memakan waktu tergantung dari kecepatan internet teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah beres ya untuk proses instalasi Laravelnya sendiri. Kalau kita masuk ke directory foldernya, kita masuk ke sini ya. Sudah ada di D XMPP htdoc, ini nama folder dari program kita. Lalu setelah itu kita lihat lagi di dokumentasinya, kita disuruh masuk ke folder yang sudah tadi kita buat dengan mengetikkan cd surat app. Nah, sekarang sudah masuk. Jadi ketika teman-teman mencoba untuk menjalankan mengakses program tersebut dengan PHP artisan serve, kita lihat dengan mengetikkan 127.0.0.0, maka Laravel kita sudah terinstall. Namun di sini hanya Laravelnya aja gitu, belum ada tambahan untuk akses ke login. Misalnya kalau di Laravel 7 itu ada Laravel UI, di sini juga bisa. Nanti kita nggak pakai itu, tapi kalau di Laravel 8 itu ada di sini nih. Dan untuk instalasinya itu saya menggunakan ini dari package. Nah, di package ini biasanya ada beberapa yang sudah pakai Jetstream dan ada juga yang pakai Breeze. Kalau saya nanti kita akan pakai Breeze ya. Jadi sebenarnya fungsi di sini hanya untuk mengambil Laravel UI-nya aja. Jadi form loginnya kita sudah ngambil dari Breeze.
kalau untuk Jetstream mungkin info aja sih. Jadi ada beberapa controller ataupun fungsi yang memang tidak diketahui letaknya di mana. Jadi tidak kurang disarankan mungkin ya. Kurang disarankan untuk pakai Jetstream terlebih dahulu. Kalau nanti lanjutan mungkin boleh teman-teman. Kita nanti pakai Breeze aja. Sekarang kita masuk ke Breeze. Lanjutan setelah instalasi berhasil ya teman-teman. Nah, kalau untuk di Breeze itu ke sini nih teman-teman. Setelah itu kita install ini Composer Require Laravel Breeze. Nah, sekarang kan masih aktif nih yang development servernya. Kita matikan dulu ya dengan cara pencet Ctrl C dan mati. Lalu teman-teman Ctrl P sesuai dari copy dari dokumentasi yang barusan ya. Composer Require Laravel Breeze Develop. Kita enter. Ini pun sama sesuai dengan kecepatan internet teman-teman ya. Jadi mohon sabar untuk menunggu. Publishing complete. Setelah itu teman-teman copy juga perintah Laravel Breeze. Enter. Kemudian disuruh ini npm install. Jadi kalau misalkan biasanya harus langsung satu kali ya npm install dan npm run itu, cuman ada beberapa yang error gitu, yang mengalami error. Jadi saya saranin ya 2 kali aja gitu. npm install dulu di akses. Oke, setelah itu baru npm run dev ya teman-teman. npm run dev. Oke teman-teman, jadi udah beres ya untuk instalasi Laravel Breeze-nya. Dan sekarang ketika kita mengakses lagi ke development servernya, ada perubahan dari Laravel yang sudah kita buat. Ketika kita di sini di refresh, nah sudah ada jadi login dan register yang bisa kita gunakan untuk pintu masuk ke dalam sistem kita. Ketika kita klik login, ini mengarah ke form login, dan ini tampilan Laravel Breeze ya. Kalau Jetstream biasanya di sini bulat dan warna biru. Nah, untuk form registration juga udah ada gitu. Ya, kalau untuk awal sih kita gunakan form register dulu ya teman-teman. Jadi nanti setelah ini kita diharuskan untuk melakukan migrate dari database bawaannya Laravel ya yang sudah disiapkan. Adapun Laravel yang sudah disiapkan, yang database yang sudah disiapkan untuk di migrate dari Laravel, yaitu kita akses dulu foldernya ya. Nah ini dia folder surat add-nya. Ketika kita masuk ke database di migration, ini sudah disiapkan ya dari tabel user, password, pilot job, sama personal access token table. Jadi kalau kita selanjutnya disuruh PHP Artisan migrate, itu bisa aja teman-teman. Cuman di sini saya akan edit sedikit ya, biar nanti langsung ini bisa menambahkan variasinya gitu. Saya edit di tabel user. Di tabel user itu nanti saya pinginnya itu di sini saya menambahkan, teman-teman di copy ya, copy kemudian paste.
Nah, di sini saya coba untuk menambahkan field, yaitu hak akses dan level. Jadi nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya penggunaannya tuh. Kalau rencananya saya hak akses tuh digunakan sebagai perbedaan user ya. Nanti ceritanya ada admin, ada operator gitu ya, ada user biasa. Jadi kalau untuk level tuh nanti saya gunakan sebagai pengecualian dalam akses untuk menampilkan data gitu. Misalkan saya menampilkan data A dengan kriteria levelnya ini, itu bisa apapun lah ya, apapun nama fieldnya maksudnya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri ya nanti dari gambaran tersebut. Setelah itu kita save dan ke ini ya. Setelah itu kalau kan kita ini ya, maksudnya banyak kerja banget kalau misalkan harus buka tutup development server. Jadi kita buka lagi aja si command line-nya. Bisa juga lewat sini ya kalau untuk melakukan migrate database ataupun menjalankan perintah tertentu lewat Visual Studio Code aja. Di sini sudah ada terminal, jadi ke terminal, new terminal. Nah, teman-teman juga bisa di sini mengetikkan kode PHP artisan migrate. Oke. Oh, ya. Kenapa seperti ini? Kita belum mempersiapkan database-nya ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas migrate muncul seperti ini, berarti kita belum mempersiapkan database-nya. Jadi pertama kita ke INP dulu. Di sini INP itu sebagai pengaturan untuk akses database. Kalau untuk API URL tuh biasanya diketikkan dengan nama, diganti dengan ini ya, IP lokal ini 1/8000. Oke. Dan untuk ini nih database-nya biasanya kalau saya sih dalam penggunaannya biasanya DB underscore nama dari folder program kita, misalkan DP surat F. Ini udah ada belum ya? Ya udah, saya pakai ini aja, DB surat F latihan. Jadi nama database-nya ini ya. Nah, database-nya ini username-nya biarin root dan password-nya biarin kosong. Kita copy. Kita siapin dulu di sini. Sebenarnya bisa ya lewat command line untuk membuat sebuah database. DB surat F latihan. Kita create. Nah, sudah siap ya. Sudah ada karena sebelumnya saya sudah punya nama database surat F. Jadi biar beda, DB surat F latihan sesuai dengan yang ditulis di INP ya. Nah, kalau seperti ini kita clear dulu ya dengan mengetikkan CLS. Dan untuk aksesnya kita melakukan perintah yang tadi ya, PHP artisan migrate. Apa nih? Oh, ternyata tadi belum di save ya. Belum di save dan sekarang sudah berhasil. Jadi ketika kita masuk ke ini sudah disiapkan, sudah beres gitu. Ada tabel namanya tabel users. Nah, di sini karena tadi saya sudah menambahkan 2 field ya,
Di sini ada hak akses dan level gitu. Oke. Karena apa ya? Di sini saya nggak menggunakan defaultnya nggak null. Jadi mandatorinya tetap harus diisi, nggak bisa dikosongin. Kalau misalkan saya mencoba untuk daftar nih, untuk daftar register, misalkan nama saya Gray, email saya Gray Zundap, passwordnya misalkan 123456781, 123456781, kita register. Dia nggak mau karena ada field yang kosong gitu. Sedangkan hak akses, baru hak akses yang ketahuan errornya, belum lagi yang field yang level itu nggak mau gitu. Nah untuk itu kita ini coba close dulu ya, kita close juga, kita masuk ke sini teman-teman, ke app, ada model user. Nah protected labelnya saya belum menambahkan dua field tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman nambahin, kita Ctrl C, Ctrl V. Jadi kalau misalkan ngopi di Visual Studio Code itu harus di blok dulu ya teman-teman. Arahkan aja kursornya ke baris tersebut, kita Ctrl C, Ctrl V, sudah ke blok gitu. Nah di sini teman-teman ganti hak akses, kemudian yang ini level gitu. Oke, setelah itu kita save, Ctrl S, kita close. Nah setelah ini pun saya yakin masih error teman-teman. Kita refresh dulu, nama saya Gray, email saya ini, passwordnya 123456781, 123456781, register, tetap error. Kenapa? Karena field tersebut adalah field yang tidak defaultnya itu nggak nol, nggak kayak gini nih. Ini bisa ketika kita lewatkan untuk tidak diisi, itu bisa berhasil, tapi karena non, jadi tetap kita dipaksa untuk masuk nih teman-teman. Nah oleh sebab itu pas kita masuk ke controller ya, nah, kalau di sini di Laravel Bridge itu outnya itu kelihatan teman-teman, jadi nggak tutup-tutupan gitu istilahnya. Tapi kalau di Jetstream teman-teman nggak akan menemukan ini gitu teman-teman. Nah, di sini terus kita lihat dulu ya, confirm email verification, ini terus ini. Oke. Dari sini tuh untuk mengakses ke resource ke view di auth itu, di form login, di form register ya teman. Di form register kita lebarin dulu ya dengan klik Ctrl B ya teman-teman, buat menghilangkan sidebar yang sebelah kiri. Nah pada saat register tuh ada form, ini pakai ini ya, Tailwind ya teman-teman. Nanti kita pakainya bukan Tailwind, jadi biar penggunaan kelasnya itu lebih familiar, kita nanti pakai Bootstrap ya teman-teman. Jadi sekarang biarin aja dulu pakai Tailwind gitu. Ada form yang metodenya post
dan actionnya ke root register gitu teman-teman. Yang diminta itu name, email, password, konfirmasi password gitu. Nah setelah itu karena kita tadi menambahkan 2 field ya, kita copy aja ini dulu. Kalau karena ini beberapa baris, teman-teman harus blok dulu ya. Blok dulu dan di bawah konfirmasi password kita enter biar kelihatan ya teman. 1 dan enter lagi 2. Ini apa? Ini adalah hak akses. Ini diganti ya. Biar gantinya langsung, teman-teman klik di blok dulu salah satu nama, misalkan email, terus kita kontrol D ya teman-teman, tek, baru diketikkan hak akses. Dan untuk yang ini itu level ya teman-teman, level level. Untuk yang ini nih, ini karena bukan ini ya, bukan value, jadi hanya sebatas view aja, jadi bukan nama database ya, bukan nama field. Ini juga boleh besar level. Nah setelah itu kita lihat lagi nih di form, kita balik lagi, kita refresh, dan sekarang sudah ada hak akses dan levelnya. Tapi kok ininya gini gitu. Nah itu tuh karena kita coba pindahkan ke atas ya teman-teman. Email di bawah email lah. Oh, ternyata ada yang salah. Nah, tuh teman-teman. Jadi tipenya harus teks ya. Setelah itu kita coba dulu ya. Kita coba dulu apakah ini berhasil. Kita lihat. Creation depth, hak aksesnya itu karena ini masih manual ya teman-teman, kita ketikkan, jadi bukan drop down yang kita pilih nih. Sebenarnya fungsi dari register ini nanti saya akan hapuskan, jadi hanya bisa diakses oleh admin, dan fungsi register nanti kita nggak usah bisa diakses oleh user gitu, biar usernya itu mandatory teman-teman. Jadi ini user Anda dengan username ini, passwordnya ini gitu. Tapi untuk sekarang kita coba admin, levelnya admin, passwordnya 123456788, 123456788. Kita register. Apakah berhasil? Tetap masih error ya teman-teman. Apa katanya? Field hak access doesn't have a default value. Insert user name, password. Oke. Nah, kita masuk ke registernya nih teman-teman. Ke atas di controller, di auth, ke register user. Nah, di sini teman-teman. Jadi fast store-nya itu store untuk menginputkan field yang tadi kita belum menambahkan gitu. Untuk field
yang tadi ya. Kalau ini kan validasinya teman-teman, kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Ini namanya adalah hak akses required, jadi bebas. Ini string itu kalau di Laravel itu namanya kalau di yang lain itu parser ya, kalau di Laravel itu string namanya, jadi nggak ada varchar tapi diganti dengan string penulisannya. Nah, kalau ini bebas ya, maksimal itunya karakternya itu 255. Dan yang kedua level ini juga sama, padahal kita nanti cuman berapa kata gitu, hanya admin, operator, jadi bisa dihitung sih. Nah, ketika validasinya beres, akan diinputkan. Kita juga harus menambahkan di sini copy, Ctrl V, di sini Ctrl D ya, biar keblok 2 kali. Terus hak akses. Kemudian Ctrl D lagi, ini level. Setelah itu kita coba untuk save, teman-teman. Oke, kita balik lagi, kita refresh, coba nama saya Gray, ini hak aksesnya itu admin juga, passwordnya 12345678123456778, register apa levelnya katanya. Sekarang levelnya sudah kedetek. Email, jadi kalau misalkan kita urut ya teman-teman, name-nya itu ini, emailnya itu ini, HKS-nya itu ini, labelnya juga ini, passwordnya juga ini. Tapi kenapa label nggak kedetek gitu? Apakah di sini ada yang salah? Oh, maaf teman-teman, sepertinya saya tipu. Laravel kita rubah aja di sini ya teman-teman ya. Kita rubah. Ini adalah level. Bingung saya. Kita refresh. Ternyata benar saya tipu. Jadi saya nulis Laravel padahal pilihnya level gitu. Padahal pilihnya Laravel. Jadi teman-teman sudah bisa masuk ke sistem ya. Masuk ke sistem dengan username yang tadi sudah kita daftarkan. Kalau kita lihat di sini, kita browse, ada nama ini. Nah, jadi ini sudah berhasil ya teman-teman untuk form register yang kita buat gitu. Tapi minimal dari sini tuh teman-teman sudah bisa masuk dan bisa mendaftarkan dengan menambahkan field. Sebenarnya yang tadi barusan tuh kita langsung ganti itu nggak disarankan. Jadi nggak ada historinya. Kalau misalkan ada teman-teman ada salah, harusnya lewat migration ya. Lewat migration gitu. Nah, kalau setelah ini kita ke sini. Kita coba dulu ya, kita log out dan kita masuk dengan akun yang sudah kita buat. Nama tadi emailnya ini dengan 2345678, kita login. Yap, berhasil gitu. Dan setelah itu saya pengen teman-teman tuh biar ada ini ya, ada keterangannya bahwa kita sudah masuk. Teman-teman boleh masuk ke sini nih. Boleh masuk ke sini. Ke
auth, ke auth. Nah, di sini teman-teman, biar ada keterangannya gitu. Sekalian aja saya installin ke teman-teman tuh pakai alert Laravel. Teman-teman cari ya di pencarian Google, nanti ada ya, bukan Rachel sih ya, tapi yang installation. Saya salah ya, yaitu yang ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke sini ya, realrashid.github.io/with-earth. Kita ke installationnya, kita copy ini ya, copy komposer, copy, kita pastekan. Kalau ke terminal tuh teman-teman bisa ketik Ctrl Shift apa ya, itu samping satu tuh, di samping angka 1 tuh ada curak gitu. Itu bisa ya, shortcutnya itu kita pastikan composer required itu. Oke, tunggu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita disuruh menambahkan ini nih ke service provider. Kita copy juga, dan letaknya kalau service provider itu adanya di ini. Kita tutup dulu nih. Adanya ke config di F. Nah, ini juga di close dulu ya. Di F kita ke bawah. Nah, ini ada provider. Kita copy kita pastekan di sini. Save, Ctrl S. Kemudian nih, setelah itu kita copy juga yang ini. Kalau ini tuh maksudnya kita disuruh ngopi ini, cuman letaknya itu di sini, kita dikasih tahu nih. Kita ke bawahnya di analysis, kita juga pastikan di sini. Oke, sudah selesai. Lalu langkah berikutnya konfigurasi. Oke, kita masukkan ini di layoutnya kita. Ini tutup, di layoutnya kita ke resource, itu ada layout, dan di sini, dan itu sama kayak index dari apa ya, template-nya. Ya, teman-teman bisa kopikan di sini nih, pastikan di sini includes with alert, lalu kita publish, kopikan, kita masuk ke sini, Ctrl Shift jorak samping 1 tuh, kita paste, publish. Oke, tetap selesai, kita close. Lalu kita ke penggunaan usage, gimana bang, kita A ya. Nah, penggunaannya tuh kita copy ini nih teman-teman, kita copy terus di ini ya,
di controllernya kita nih, di authenticated session, kita kopikan saja ini di sini, pastikan di sini. Jadi kita menggunakan alert, rencananya menggunakan alert di sini gitu, ataupun bisa ini ya penulisannya gitu. Dan untuk penggunaan di sini kita kopikan alert sukses. Mana alert sukses? Nah ini, kopikan, kita pastikan. Jadi logikanya itu teman-teman, ada setiap pekerjaan ketika pekerjaannya itu diolah dan sudah beres ataupun mengalami gagal gitu, dan akan diteruskan ke halaman tertentu. Nah, si alert itu munculnya sebelum pengarahan ke halaman tertentu. Jadi kita pastikan di sini. Jadi artinya setelah ini diproses maka akan diteruskan ke sini. Tapi saya pingin dulu dong ada informasi yang bisa ditampilkan. Ini keterangannya apa dong gitu. Nah, kita pastikan nih alert. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, karena bukan error dari situ, tapi karena tidak terbaca oleh Visual Studio Code bahwa itu sebenarnya sudah nyambung antara deklarasi sama penggunaannya. Ini ada sukses title, kita ini aja, Anda berhasil login gitu. Dan ada info ini terus diteruskan ke home. Kita coba ya, kita coba masuk ke sini, kita log out, kita refresh, kita login, kita masuk 1 2 3 4 5 6 7 8 login. Lah, kok belum bisa ya? Gini teman-teman, jadi untuk penggunaannya itu kita simpen di lokasinya JavaScript ya, di bawah aja deh, di bawah body kayak di sini teman-teman. Kita login nih, ketika nama emailnya, lalu sukses title Anda berhasil login, jadi ketahuan gitu. Oke teman-teman, baik, seperti itu untuk part pertama ya dari instalasi Laravel menggunakan Breeze, kemudian menambahkan field untuk database-nya, kemudian kita juga udah menambahkan suite alert 2 ya, dalam memberikan informasi ketika kita berhasil mengakses satu halaman. Jadi mungkin kedepannya kita akan menggunakan suite alert itu dalam setiap pekerjaan. Jadi misalkan kita nge-create sesuatu, setelah berhasil informasinya apa, ketika kita mengedit sesuatu informasinya apa, dan delete sesuatu informasinya apa. Jadi ikutin terus seri ini gitu ya. Kita belajar bareng. Jadi nanti mungkin hasilnya seperti yang saya gambarkan di preview aplikasi tersebut. Ya, demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.